Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur malam hari ini Tuhan kembali mengumpulkan kita di dalam persekutuan pendalaman Alkitab. Mari sebelumnya kita memulainya di dalam doa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh menghadap hadirat Tuhan. Sebelumnya Tuhan, layakkanlah kami, kuduskan kami, dan ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menghadap Engkau Allah yang kudus. Dan kiranya setiap pujian, penyembahan yang akan kami naikkan di hadapan Tuhan, semuanya menyukakan hatinya Tuhan. Dan kami juga rindu Tuhan berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Pimpinlah PA pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita bersyukur jika Tuhan memanggil kita sebagai rekan sekerjanya. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Sebab itu marilah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sukacita, dengan semangat. Kerja buat Tuhan selalu manis. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Amin. Sebab ada Tuhan yang senantiasa beserta kita, sebab itu layani Tuhan selalu manis. Amin. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar pikul salib selalu manis. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang, dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus kita sungguh amat baik. Marilah kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan semangat, dengan setia sampai akhir hayat Tuhan menjemput kita. Sebab saudara, hidup kita hari ini adalah kesempatan. Biarlah kesempatan yang Tuhan beri ini kita berguna melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sama-sama katakan, oh Tuhan. Oh Tuhan,
masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan masih memberikan kita kesempatan hidup hari ini. Kita mau gunakan untuk apa, saudara-saudara? Biarlah kita pakai untuk melayani Tuhan. Dengan rajin kita melayani Tuhan tanpa pantang mundur. Terus semangat dan setia layani Tuhan. Amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Amin Tuhan. Haleluya. Biarlah ini menjadi kerinduan kita. Kita mau terus berguna dan melayani Tuhan. Amin. Untuk waktu dan tempat membawa bacaan firman hari ini akan dibawakan oleh David Chong. Waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan boleh kembali belajar firman-Nya. Setelah beberapa waktu ke depan, saya rindu mengajak kita untuk belajar, untuk melihat tentang 7 dosa maut. Dan malam hari ini kita akan belajar salah satu dari 7 dosa maut itu, yaitu tentang dosa kemalasan, saudara. Apa yang firman Tuhan katakan tentang dosa kemalasan, dan bagaimana harusnya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, mari saya mengajak setiap kita sebelum kita membaca firman-Nya, saya mengajak setiap kita untuk tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita. Kita mau datang kepada Tuhan dan memohon pimpinan Tuhan, agar kita boleh memahami kebenaran firman-Nya di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh kembali belajar akan firman-Mu, kami percaya ini adalah cinta kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Tuhan, kami mau serahkan waktu ini, kami mohon kiranya Allah Roh Kuduslah yang memimpin hamba dan setiap jemaat Tuhan yang sedang haus dan lapar akan firman-Mu. Dan kiranya Allah Roh Kudus juga yang boleh menguatkan kami, menyapa kami dan menegur kami melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini. Tolong kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh memahami apa yang Tuhan inginkan. Dan Tuhan menguatkan kami untuk apa yang kami bisa lakukan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak kita untuk membuka di dalam Amsal pasal 6 ayat yang ke-11. Mari kita membaca Amsal pasal 6 ayat 6 hingga ayat yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Diberkatilah setiap kita yang selalu membaca firman, merenungkannya, dan kemudian berusaha melakukan firman itu di dalam kehidupan. Amin. Saudara,
Di dalam satu tulisan yang ditulis oleh seorang pendeta, dan dia adalah seorang gembala dari satu jemaat yang sangat besar sekali. Dia menggembalakan puluhan ribu jemaat. Beliau bernama pendeta Gary Thomas, saudara. Saudara, dia pernah menulis sebuah buku, dan dia menceritakan ada satu ilustrasi yang menurut saya sangat menarik sekali, saudara. Saudara, dia katakan begini, sebetulnya di dalam kehidupan kita, itu ada seorang pembunuh, saudara. Pembunuh yang bukan datang dengan pisau yang tajam, pembunuh yang juga bukan datang dengan senjata yang canggih, saudara. Saudara, pembunuh ini juga bukan datang dengan muka yang mengerikan dan menakutkan, saudara. Enggak, saudara. Tetapi pembunuh ini datang tanpa senjata, tanpa alat-alat, saudara. Dia datang dengan ramah, dengan tenang, bahkan dengan senyuman. Nah, kadangkala pembunuh ini datang, dia menyerupai sahabat di dalam hidup kita. Dia datang dengan ramah, dengan sopan, dengan attitude yang sangat baik sekali. Saudara, siapa sih pembunuh ini, saudara? Saudara, bahkan tidak terasa, bahkan pembunuh ini tidak terasa asing dalam hidup kita. Seringkali kita pun bersahabat dengan pembunuh ini, saudara. Bahkan kita sangat mengenal siapa pembunuh ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dia serang dalam kehidupan kita, pembunuh ini? Saudara, sekali lagi, pembunuh ini tidak menyerang jantung kita, kepala kita, atau kaki kita supaya kita lumpuh. Tidak, saudara. Tetapi pembunuh ini datang dan dia menyerang. Apa yang dia serang? Yang pertama adalah dia akan menyerang seluruh waktu yang kita punya di dalam dunia ini. Dia akan menyerang itu. Lalu kemudian yang kedua, pembunuh ini akan menyerang relasi kita bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Keluarga kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, apa yang dia serang? Saudara, pembunuh ini akan pelan-pelan menyerang rekening bank kita, katanya, saudara. Rekening bank kita tidak akan bertambah, malah makin hari akan makin habis, saudara. Dan yang paling mengerikan, saudara, pembunuh ini akan menyerang. Apa yang dia serang? Dia akan menyerang kehidupan rohani kita. Dia akan membuat kita menjadi tidak mau lagi datang kepada Tuhan, bahkan akan membuat kita begitu banyak alasan untuk berkata dengan masuk akal untuk tidak mau datang kepada Tuhan. Saudara, bagaimana dia menyerang kita? Saudara, dia tidak menyerang dengan pistol, dia tidak menyerang dari kejauhan atau dari tempat-tempat tersembunyi. Tidak, saudara. Dia menyerang kita dengan terang-terangan. Ambil contoh, saudara. Kapan dia menyerang kita? Pada waktu bangun pagi, itu paling sering dia menyerang, saudara. Saat kita mau bangun pagi, saat kita mau berdoa, saudara. Pembunuh itu akan berkata, udah, enggak apa-apa, kamu doa buang waktu. Kamu tidur lebih banyak lagi. Pada waktu kita bangun pagi, kita mau berangkat kerja, kita merasa capek badan kita. Pembunuh itu akan berkata, udah, nggak apa-apa, kamu kan lagi capek. Bos pasti ngerti. Kalau kamu paksain terus, kamu bisa sakit. Kamu izin aja ke bos. Hari ini toko juga, nggak apa-apa lah, nggak usah buka dulu. Kalau hari ini sepi, kalau ini akan rame, besok juga akan rame. Jadi hari ini nggak buka juga nggak apa-apa. Atau hari ini buka agak siang juga nggak apa-apa. Besok lah baru buka agak pagian, begitu ya. Jadi hari ini kamu tidur lagi, karena kamu lagi capek. Kamu juga butuh istirahat loh. Istirahatlah lebih banyak. Setelah ketika kita lagi stres, pembunuh itu akan datang seperti seorang sahabat, saudara. Seorang sahabat yang berkata, udahlah, hidup ini tuh harus dinikmati. Kamu bekerja itu bukan untuk stres. Kamu bekerja itu untuk dinikmati. Maka sekarang, semua hasil kamu pakai untuk jalan-jalan. Atau, ya sudahlah, kamu istirahat aja. Atau dia akan berkata, udahlah, nggak usah forsir tenagamu terlalu berlebihan. Kerja seadanya, secukupnya aja. Kalau kamu kerja lebih banyak pun tidak akan menghasilkan lebih banyak. Ya udah, seadanya aja. Saudara, pembunuh itu akan berkata demikian, saudara. Lalu ketika hari Minggu tiba, saudara, apa yang pembunuh ini? Dan ini yang paling sering kali dia kerjakan, saudara. Ketika hari Minggu tiba, pembunuh itu akan berkata, ini hari Minggu, gak usahlah ke gereja. Ini hari Minggu, udah kamu bisa tidur lebih panjang. Ini hari Minggu, udahlah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kamu terus bekerja. Hari Minggu itu adalah hari libur, kamu tidur lebih panjang. Ke gereja, hari ini nggak ke gereja. Nggak apa-apa, kamu nggak akan masuk neraka. Kok sebulan kamu nggak ke gereja, kok kamu nggak akan masuk neraka. Nah, pembunuh akan terus menggerogoti, saudara. Akan terus menggerogoti seperti itu. Nah, saudara, mungkin saudara sudah mulai menebak siapa pembunuh itu. Siapa pembunuh itu, saudara? Ya, betul sekali, saudara.
Pembunuh itu namanya adalah kemalasan, saudara. Saudara, cerita ini itu adalah sebuah ilustrasi. Ilustrasi untuk menggambarkan tentang bagaimana kemalasan itu menggerogoti kehidupan manusia, saudara. Kemalasan itu menggerogoti kehidupan kita, bukan hanya fisik kita, bukan hanya pekerjaan kita, tetapi kehidupan spiritualitas kita bersama dengan Tuhan pun akan digerogoti, saudara. Nah, saudara, begitu mengerikan, bukan, kemalasan itu? Dia akan menggerogoti fisik kita dan kerohanian kita. Nah, saudara, apabila kita memperhatikan di dalam firman Tuhan, tidak ada satupun di dalam bagian firman yang memuji tentang kemalasan. Saudara, kemalasan di dalam Alkitab hanya dicatat tentang kutukan, saudara. Kemalasan itu hanya menghasilkan kutukan dan beban kehidupan. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, tidak ada pujian bagi kemalasan, saudara. Saudara, jangankan firman Tuhan. Kalau kita lihat, kemalasan juga sangat ditolak di dalam dunia, bukan? Begitu mengerikan sekali kemalasan itu. Ditolak di sorga, tidak diterima di sorga, bahkan tidak diterima di dalam dunia. Betul enggak, saudara? Nah, permisi tanya sekarang. Saya mau bertanya kepada saudara. Siapa di sini yang mau punya calon menantu yang pemalas? Ayo. Siapa di sini yang mau punya anak yang pemalas? Siapa di sini yang mau punya karyawan yang pemalas? Siapa di sini yang bahkan mau punya pendeta dan hamba Tuhan yang pemalas? Saudara, saya kira tidak ada yang mau terima, bukan? Begitu mengerikan sekali, saudara. Kemalasan itu bukan hanya tidak diterima di sorga, tetapi juga tidak diterima di dalam dunia. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa itu kemalasan? Saudara, pendeta Billy Graham berkata bahwa kemalasan itu seperti sebuah kayu yang tidak punya akar, yang tidak punya daun, tidak punya ranting, yang terhanyut ke sungai. Kayu ini tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya dibawa arus dan tidak berdaya dengan kehidupannya. Begitu saja. Lalu dia gambarkan juga bahwa kemalasan itu seperti sebuah kapal yang mewah sekali, tetapi tidak punya mesin di dalamnya. Artinya apa? Seorang yang malas itu tidak berguna hidupnya. Tidak akan menjadi apa-apa. Kapal yang mewah, kapal yang megah diciptakan, tapi kalau tidak punya mesin, apa artinya dia? Tidak ada artinya, tidak berguna, tidak akan bisa berjalan. Itu hanya menunggu kapan dia akan tenggelam dan ditenggelamkan oleh laut. Saudara, artinya kemalasan itu sangat mengerikan sekali, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, sebetulnya kita akan melihat ada dua jenis kemalasan yang paling banyak ditegur, diingatkan oleh Alkitab, saudara. Saudara, kalau kita baca di dalam firman Tuhan, begitu ya, khususnya di dalam kitab Amsal ini, saudara, kitab Amsal ini menegur dengan sangat jelas sekali banyak hal tentang jenis kemalasan yang pertama, yaitu kemalasan secara jasmani, saudara. Nah, kita akan lihat bersama-sama kenapa kitab Amsal ini sangat menentang, sangat mengutuk sekali orang-orang yang malas secara jasmani. Nah, apa itu orang yang malas secara jasmani, saudara? Nah, saudara, sebelum kita memahaminya, kita akan melihat dulu konteksnya. Kenapa pengamsal sangat mengutuk, sangat menegur sekali kepada orang-orang yang malas secara jasmani, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan, sebetulnya pada zaman penulisan kitab Amsal, saudara, orang-orang zaman dulu hidup mereka itu bergantung penuh dengan pekerjaan agrikultur. Artinya mereka itu harus menggunakan tenaga, waktu mereka untuk membangun pertanian, menggarap setiap ladang yang ada. Nah, sehingga pada waktu itu orang yang tidak mau menggunakan tenaga dan waktunya dengan baik tidak akan mungkin sukses dalam hidupnya. Gitu ya, tidak akan mungkin sukses. Nah, saudara, sehingga kalau mereka melihat ada orang-orang yang malas-malasan, tidak menggunakan waktu dengan baik, tidak mau bekerja menggunakan tenaga mereka, maka orang-orang seperti ini akan dipandang rendah dan orang-orang seperti ini akan dikutuk, saudara. Nah, lalu kemudian kalau kita perhatikan, pada zaman-zaman dulu, begitu ya, itu sering terjadi yang namanya kelaparan, begitu ya. Kelaparan. Nah, kita ingat bagaimana Abraham juga pernah menghadapi masa-masa kelaparan, lalu kemudian dia bersama dengan istri dan keluarganya, mereka mengungsi ke Mesir, begitu ya. Lalu kemudian pada zaman Yusuf juga ada terjadi beberapa badai kelaparan, begitu. Terjadi kelaparan di mana-mana, karena
musim-musim tertentu, sehingga mereka harus mengumpulkan banyak makanan dan lain sebagainya. Saudara, jelas sekali bahwa di dalam Alkitab pada zaman itu, konteksnya saudara, orang itu harus menggunakan waktu yang ada, tenaga mereka, dan fisik mereka untuk apa? Untuk bekerja keras mengumpulkan segala sesuatunya. Nah, maka kalau ada orang yang tidak mau menggunakan waktu dengan baik, fisik dengan benar, orang-orang seperti ini akan dianggap remeh dan rendah sekali, saudara. Rendah sekali, begitu ya. Kenapa? Karena orang-orang seperti ini akan merugikan banyak orang, merugikan diri sendiri, dan akan merugikan banyak orang, saudara. Tidak bertanggung jawab dengan diri mereka, dan tidak bertanggung jawab dengan orang lain, saudara. Apabila seorang tidak bekerja dan dia malas, saudara, maka orang itu akan mendatangkan efek yang sangat merugikan kepada diri sendiri, bahkan kepada masyarakat yang lain, saudara. Kenapa? Karena zaman dulu mereka saling bergantung untuk menggarap satu pertanian, satu ladang, dan lain sebagainya, begitu ya. Maka, saudara, dengan jelas kita akan melihat penulis Amsal itu sangat mengecam sekali orang-orang yang malas secara fisik. Penulis Amsal itu akan menegur orang-orang yang malas seperti ini, saudara. Dan penulis Amsal berkata, mereka harus belajar kepada semut. Semut yang begitu rajin, saudara. Lihat, saudara. Nah, penulis Amsal berkata, Amsal 6 pasal ayat 6 tadi berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah dan jadilah bijak." Saudara, permisi tanya, kenapa harus belajar kepada semut di sini, saudara? Kenapa kira-kira harus belajar kepada semut? Nah, saudara, saya mengajak kita untuk memikirkan, begitu ya. Nah, kalau misalnya saya bertanya kepada saudara, misalnya saudara pergi ke dapur, saudara masuk ke kamar, tiba-tiba saudara melihat begitu banyak semut di dalam kamar saudara, dan itu ada di kasur saudara. Kira-kira ekspresi saudara seperti apa? Saya percaya tidak ada di sini yang bersukacita melihat semut begitu banyak di atas ranjang saudara, bukan? Saya percaya sekali pasti saudara akan berteriak. Kenapa? Karena saudara merasa jijik pada waktu melihat ada banyak semut di ranjang. Itu artinya pasti ada sesuatu yang tidak beres. Entah bekas makanan, entah ada kotoran, entah ada hal-hal yang tidak benar yang harus kemudian mengundang semut-semut itu datang. Nah, ini artinya apa, saudara? Saudara, artinya di mata kita semut itu bukan binatang yang sangat nilainya itu tinggi. Semut itu binatang yang sangat rendah. Semut itu melambangkan sesuatu yang kotor, begitu ya. Kalau ada kotoran, kalau ada bekas makanan, kalau ada sesuatu yang jijik, maka di sana akan ada semut yang akan berkumpul. Nah, artinya apa? Ketika pengamsal berkata, "Hai pemalas, belajarlah kepada semut," itu mau menunjukkan bahwa seorang pemalas itu digambarkan itu lebih rendah daripada seekor semut yang tidak berharga. Nah, pada waktu pengamsal berkata, belajarlah, ini mau menunjukkan apa? Berarti kan dia harus berguru dulu dengan semut. Nah, saudara, permisi tanya, ada nggak di sini kita yang mau belajar dengan orang yang lebih rendah dari kita? Tentu nggak ada, begitu kan? Kalau kita mau belajar, maka kita harus cari orang yang lebih tinggi, bukan? Lebih banyak pengalaman, lebih banyak hartanya, lebih banyak pengetahuannya, lebih banyak ilmunya, lebih banyak daripada kita, bukan? Nah, kalau kita diminta untuk belajar dengan orang yang lebih rendah lagi, berarti kita lebih rendah daripada orang yang lebih rendah itu, saudara. Nah, artinya apa? Pada waktu pengamsal berkata, belajarlah kepada semut, ini mau menunjukkan sebuah teguran yang sangat keras kepada seorang yang pemalas, saudara. Artinya, kamu pemalas itu lebih rendah daripada seekor binatang semut. Begitu ya. Semut aja bisa mengatur dirinya dengan baik. Semut aja bisa hidup bersama dan bertanggung jawab kepada anggota-anggota kelompoknya. Tapi pemalas tidak bisa, harus belajar dari semut, begitu ya. Nah, pemalas diminta belajar pada semut untuk menunjukkan apa? Betapa rendahnya seorang yang malas dan ia dibandingkan dengan semut yang lebih rendah. Nah, semut saja tahu bagaimana bertanggung jawab atas dirinya dan anggotanya, saudara. Saudara dikasih oleh Tuhan, lebih lagi kalau kita lihat misalnya, gitu ya. Pengamsal itu juga menggambarkan pemalas itu hanya seorang yang suka berangan-angan, hanya suka bermimpi, begitu ya. Jadi mereka itu hanya orang yang memikirkan, begitu. Tidak mau melakukan sesuatu. Saudara, kita punya mimpi itu tidak salah. Kita punya angan-angan dalam kehidupan, punya cita-cita itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika kita punya mimpi dan hanya berangan-angan dalam hidup kita, dan kita tidak mau melakukan sesuatu untuk mencapainya, nah itu kita salah, saudara. Saudara perhatikan,
Pengamsal bilang, "Hai pemalas, belajarlah kepada semut." Semut tidak pernah punya angan-angan dalam hidupnya, tetapi dia mau bekerja keras. Semut aja tidak punya mimpi dalam hidupnya, tetapi dia mau bekerja dan berjuang untuk dirinya dan anggota-anggota tubuhnya, anggota-anggota yang lainnya, saudara. Nah, kalau sampai kita sebagai manusia, kita hidup, kita hanya di dalam mimpi terus, mimpi pengen ini, mimpi pengen itu, tapi kita tidak pernah usaha untuk belajar dan mengejar, apa artinya semua? Kita tidak lebih baik daripada seekor semut, kata pengamsal. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita belajar betapa kerasnya firman Tuhan ini mengingatkan, betapa kerasnya penulis Amsal ini mengingatkan kepada orang-orang yang malas secara fisik, saudara. Nah, saudara, kemalasan jasmani itu umumnya dikaitkan dengan keengganan untuk melakukan tanggung jawab dengan baik di dalam pekerjaan, saudara. Jadi jelas sekali sebetulnya pengamsal ini mengutuk atau menegur dengan sangat keras orang-orang yang tidak mau melakukan tanggung jawab dengan baik di dalam pekerjaannya. Artinya, mereka itu, orang malas itu ketika mereka bekerja, mereka itu bukannya tidak bisa bekerja, begitu ya. Tetapi mereka itu enggan bekerja dengan baik. Nah, artinya apa? Ya, orang yang malas di dalam pekerjaan itu akan kemudian punya etos kerja yang buruk, punya produktivitas kerja yang rendah. Seharusnya mereka itu bisa menghasilkan sesuatu, misalnya 10, anggaplah begitu ya, Tuhan menciptakan mereka bisa menghasilkan 10, tetapi mereka itu hanya bisa menghasilkan 3 atau 5. Bukan karena mereka itu tidak bisa, tetapi karena mereka tidak mau. Kenapa? Karena kemalasan itu. Karena kemalasan itu, saudara. Nah, saudara, penulis Amsal sangat mengutuk, sangat menegur sekali orang-orang yang malas secara fisik seperti ini. Nah, kalau hari ini Tuhan memberikan kita tanggung jawab di dalam pekerjaan, kalau hari ini Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk mengurus keluarga, kalau hari ini Tuhan memberikan tanggung jawab kita untuk belajar menjadi seorang mahasiswa, menjadi seorang murid di sekolah, mari kita dengan giat, kita dengan usaha yang keras, kita giat belajar pagi, siang, malam, saudara, untuk menghasilkan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara, kenapa sih orang itu bisa jadi malas, saudara? Nah, saudara, biasanya masalahnya itu adalah, yang pertama adalah, seringkali orang itu menjadi malas, itu karena kehilangan makna dalam hidupnya. Jadi artinya, ketika kita itu kehilangan makna dalam hidup kita, kita tidak lagi memikirkan apa yang baik dan apa yang terbaik. Ya udahlah, yang penting kan kerja, yang penting kan ada gaji tiap bulan, yang penting kan sekolah, yang penting kan sekolah saya dibayarkan, yang penting kan saya lolos, yang penting kan saya lulus, begitu ya. Tidak lagi berusaha untuk berjuang, bagaimana saya bisa, dengan sekolah saya itu saya bisa memberikan yang terbaik dari nilai-nilai saya. Atau di dalam pekerjaan, bukan lagi memikirkan bagaimana saya ini berjuang mati-matian, bekerja pagi siang malam untuk mensejahterakan saya dan tempat kerja saya dan rekan-rekan di tempat kerja saya. Nah, seorang pemalas itu akan berpikir kemudian, bodoh amatlah dengan perusahaan saya, bodoh amatlah dengan orang-orang yang bekerja, bodoh amat dengan diri saya, yang penting tiap bulan saya bisa begini dan begitu. Nah, saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk belajar kepada semut. Belajar kepada semut. Saudara, lihat semut, saudara. Sekalipun semut itu tidak punya makna dalam hidupnya, tidak punya tujuan apapun dalam kehidupannya, tetapi dia tahu pada waktu dia bekerja, dia harus all out. Pada waktu dia melakukan sesuatu, dia harus mengumpulkan makanan, dia harus all out, mengerjakan sekeras-kerasnya. Tujuannya buat apa? Buat kehidupan dirinya, kesejahteraan dirinya, dan juga kesejahteraan dengan anggota-anggota yang lainnya. Nah, semut aja bisa memikirkan dirinya dan orang lain. Nah, jangan sampai kita diminta dan ditegur oleh penulis Amsal untuk kita pun belajar kepada semut yang lebih rendah. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita kembali menemukan makna itu. Kalau hari ini Tuhan memberikan kita pekerjaan, kalau hari ini Tuhan mengizinkan kita boleh sekolah, kalau hari ini Tuhan mengizinkan kita boleh mendidik keluarga, mengajar keluarga, mengasuh anak cucu, saudara, mari kita lakukan itu dengan giat. Kita memakai waktu, kita memberikan yang terbaik. Kalau Tuhan memberikan kita 10, mari kita hasilkan 10. Bukan hanya cuma 3 atau 2. Amin, saudara. Nah, itu penyebab yang pertama kenapa seringkali kita itu menjadi malas di dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah
kita seringkali menjadi malas itu ketika kita itu merasa tidak menghasilkan apa-apa. Nah, pada waktu kita seringkali kemudian menjadi malas untuk bekerja ketika kita merasa, wah, saya bekerja mau pagi siang malam hasilnya juga sama. Mau saya bekerja pagi siang malam hasilnya juga sama dan tidak lebih, bukan? Jadi ya sudahlah, nggak usah kerja terlalu susah lagi lah. Nah, saudara, Tuhan ketika memberikan kepercayaan kepada kita, mari kita bekerja sedemikian rupa sehingga pekerjaan kita hasilnya ada atau tidak kita serahkan kepada Tuhan. Nah, itulah tujuan akhir dalam pekerjaan kita, bukan ada atau tidak untuk kita. Begitu ya, tetapi bagaimana kita melihatnya di dalam perspektif untuk kerajaan sorga dan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu, ketika kita bekerja dan kita merasa tidak ada hasil, nggak apa-apa. Kita terus berusaha mengerjakan yang terbaik. Jangan sampai kita jatuh kepada kemalasan dan keengganan. Sehingga akhirnya kita tidak lagi menunjukkan produktivitas kerja yang baik. Nah, maka itu kita mesti belajar untuk melihat kepada Tuhan. Tuhan aja bekerja siang malam. Tuhan aja kemudian melakukan begitu banyak hal, begitu ya. Nah, kita percaya dan kita serahkan sama Tuhan. Saya sangat percaya secara pribadi, orang yang bekerja keras, sekalipun dalam kasat matanya dia atau dunia, begitu ya, dia tidak menghasilkan apa-apa. Tapi saya sangat percaya, Tuhan pasti akan memberkati orang-orang yang bekerja keras dalam hidupnya. Apalagi ada orang-orang yang yakin bahwa tanggung jawab yang dia emban itu adalah tanggung jawab yang Tuhan berikan. Dan dia mengerjakannya bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya, Tuhan akan memberkati orang tersebut dengan limpah ruah. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari saudara, kita belajar untuk bertanggung jawab. Kita belajar untuk bekerja keras dengan setiap hal yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita fisik yang sehat, mari kita pakai itu. Tuhan memberikan kita waktu yang banyak, mari kita pakai itu untuk menjalankan kehidupan kita dengan penuh tanggung jawab di hadapan Tuhan. Nah, kenapa harus begitu, saudara? Karena kalau kita tidak memikirkan demikian, saudara, maka kita akan kehilangan makna dan kita akan kehilangan tujuan dalam hidup kita. Sehingga pada waktu kita kehilangan makna dan tujuan, kita tidak lagi melihat pekerjaan, kita tidak lagi melihat sekolah, kita tidak melihat tanggung jawab yang Tuhan berikan itu sebagai sesuatu yang penuh dengan sukacita. Dan akhirnya, kalau kita tidak melihat itu sebagai makna dan tujuan di dalam Tuhan, saudara, maka kita akan menjadi mengeluh dan berusaha menghindar daripada semua tanggung jawab itu. Nah, itulah yang digambarkan oleh pengamsal. Misalnya, dia katakan, ayat 22, pasal 22 ayat 13, si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Pasal 26 ayat 13, berkatalah si pemalas, ada singa di jalan, ada singa di lorong. Artinya apa? Si pemalas itu kemudian akan berusaha untuk membuat begitu banyak alasan menghindar dari pekerjaannya, saudara. Kenapa? Karena dia tidak melihat pekerjaan itu sebagai satu tanggung jawab di hadapan Tuhan dan ada tujuan yang mulia yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Sehingga akhirnya dia berusaha meninggalkan pekerjaan itu, tanggung jawab itu, dan menghindar dari semua itu. Nah, itulah yang dilakukan seorang pemalas. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk melihat setiap tanggung jawab dan pekerjaan yang Tuhan berikan, dan kita menikmati itu, dan kita mengerjakan itu dengan sebaik-baik mungkin bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan memberkati setiap pekerjaan yang kita kerjakan dengan rajin tersebut. Amin, saudara. Tuhan menolong setiap kita. Nah, itu adalah kemalasan yang pertama, saudara, yaitu kemalasan secara fisik. Tuhan sangat menegur itu. Tuhan sangat membenci orang-orang yang malas secara fisik, begitu ya. Nah, yang kedua, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, saudara, sebetulnya ada jenis kemalasan yang kedua yang Tuhan juga sangat benci, saudara. Tuhan sangat kutuk, saudara. Apa itu? Yaitu kemalasan secara rohani, saudara. Nah, apa itu kemalasan secara rohani, saudara? Saudara, kemalasan rohani ini bicara tentang keengganan kita. Keengganan kita untuk melakukan hal-hal yang rohani, atau kita tidak peduli dengan hal-hal yang rohani, tidak peduli sama sekali. Nah, seorang penulis namanya Michael Mengis, saudara, dia katakan begini, kemalasan rohani itu adalah ketika kita mengabaikan perintah yang paling utama, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Artinya apa? Artinya adalah kemalasan rohani itu
adalah ketika kita itu tidak peduli lagi dengan kehendak Allah di dalam hidup kita. Kita tidak peduli lagi dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak peduli lagi bahkan ada Tuhan atau tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Kita jalan seolah-olah tidak ada Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak peduli itu. Bahkan kita juga tidak peduli apakah Tuhan mau kita mengasihi orang, mengampuni orang, mencintai orang lain, berbagi dengan orang lain. Kita tidak peduli itu. Nah, itu adalah orang yang sudah terjangkit dengan kemalasan secara rohani, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam perjanjian baru, kita akan melihat juga bagaimana Perjanjian Baru juga menegur dengan sangat keras tentang orang-orang yang malas secara rohani. Misalnya, saudara, kalau kita perhatikan di dalam Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Di situ adalah sebuah ilustrasi yang menggambarkan tentang akhir zaman nanti, saudara. Yaitu pada akhir zaman nanti Tuhan datang, itu akan ada hamba yang setia dan hamba yang jahat. Nah, hamba yang setia ini digambarkan adalah hamba yang rajin mengerjakan pekerjaannya secara rohani, dan hamba yang tidak setia ini dikatakan sebagai seorang yang malas, begitu ya. Nah, artinya apa? Ini bicara tentang kehidupan rohani mereka ketika sebelum Tuhan Yesus datang kali kedua, begitu ya. Bagaimana mereka bertanggung jawab dengan kehidupan rohani yang ada? Bagaimana mereka bertanggung jawab dengan mereka itu melakukan kehendak Tuhan di tengah-tengah dunia, mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, saudara, bagaimana dengan kita hari ini? Mari kita bertanya terus, begitu ya. Lalu kemudian kalau kita perhatikan, Tuhan Yesus juga pernah memberikan ilustrasi tentang orang-orang yang diberikan talenta, saudara. Nah, saudara, sebetulnya ini adalah tanggung jawab bagaimana Tuhan juga memberikan mereka ini tentang tanggung jawab secara rohani, saudara. Jadi ada orang yang diberikan 5 talenta, ada yang diberikan 2 talenta, dan ada yang diberikan dengan 1 talenta, saudara. Saudara, kalau kita perhatikan baik-baik, sebetulnya orang yang 1 talenta itu kemudian dihukum sama Tuhan, itu bukan masalahnya, bukan dia menghasilkan atau tidak menghasilkan, atau sama aja, bukan itu masalahnya. Masalah dari orang yang cuma 1 talenta ini dihukum sama Tuhan itu adalah karena dia tidak berbuat apa-apa. Dia malas. Dia tidak mau menghasilkan apapun. Itu artinya dia punya keengganan. Dia pasif. Dia sama sekali tidak melihat apa yang diberikan oleh Tuhan itu, dipercayakan oleh Tuhan itu harus dikembangkan, begitu ya. Artinya dia tidak ada usaha di dalamnya. Tidak mau mengerjakannya. Nah, saudara, itulah kemalasan secara rohani. Tuhan menegur dan Tuhan menghukum orang yang demikian, saudara. Nah, saudara, lalu kemudian kalau kita perhatikan lebih luas lagi, saudara, Rasul Paulus juga pernah mengingatkan kepada jemaat di Filipi misalnya. Filipi pasal 2 ayat 12 dikatakan begini, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar." Perhatikan, saudara. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Saudara, apa maksudnya? Saudara, Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Filipi bahwa tanggung jawab mereka secara rohani itu bukan di hadapan Paulus, tetapi di hadapan Tuhan. Maka mereka itu jangan hanya jadi orang rohani pada waktu Paulus ada di situ. Mereka itu jangan hanya mau berdoa pada waktu Paulus ada di situ. Mereka itu jangan hanya mau baca firman Tuhan pada waktu Paulus ada di situ. Mereka bukan hanya mau melakukan ibadah pada waktu Paulus ada di situ. Tetapi kalau Paulus tidak di situ pun, mereka harus mengerjakannya. Itu adalah bagian daripada keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Artinya, mengerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar, itu bukan di hadapan Paulus, tetapi di hadapan Tuhan. Nah, ini mau menunjukkan apa, saudara? Ini mau menunjukkan bahwa Paulus pun menegur dan mengingatkan kepada jemaat di gereja Filipi supaya mereka itu juga rajin untuk membangun kerohanian mereka. Jangan sampai mereka itu malas membangun kerohanian mereka. Begitu ya. Nah, kita perhatikan, saudara. Tuhan tidak hanya menghendaki kita itu rajin secara fisik saja, secara jasmani. Tetapi Tuhan juga mau supaya kita itu bertekun di dalam kehidupan rohani kita, saudara. Nah, oleh sebab itu, mari kita bertanya dalam hidup kita. Apakah kita menjadi orang Kristen selama ini hanya rajin secara jasmani, kita hanya rajin bekerja, kita hanya rajin sekolah, tapi kita mengabaikan kehidupan rohani? Tidak seimbang, saudara. Tidak seimbang. Nah, apa akibatnya, saudara?
kalau kita itu malas secara rohani. Apa akibatnya? Soal yang pertama, kalau kita malas secara rohani, kita akan menjadi murid Tuhan yang suam-suam kuku, kata Alkitab, begitu ya. Artinya, kita tidak berfungsi dengan baik, dan kita tidak menjadi dampak bagi orang lain. Kita jadi orang Kristen ya begitu-begitu aja, tidak pernah membuat orang lain tuh melihat Tuhan dalam hidup kita, tidak pernah membuat orang lain tuh melihat kasih Tuhan dan pengampunan Tuhan dalam hidup kita. Kita akan jadi orang yang ya biasa aja, tidak ada bedanya dengan orang non-Kristen, begitu ya. Nah, oleh sebab itu, kita perlu membangun kehidupan rohani dengan tekun, supaya hidup kita itu tidak suam-suam kuku. Kita boleh menjadi dampak dan terang bagi dunia ini. Nah, akibat yang kedua adalah, kalau kita malas secara rohani, akibat yang kedua, kita menjadi murid Tuhan yang tidak bertumbuh dan tidak menghasilkan buah, saudara. Tidak menghasilkan buah. Kita jadi orang Kristen 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 30 tahun sama aja. Dulu waktu bertobat, suka nonton pornografi. Sekarang 30 tahun jadi orang Kristen, masih tetap nonton pornografi. Dulu waktu baru jadi orang Kristen, masih suka main judi. Nanti 30 tahun jadi orang Kristen, tetap jadi pemain judi. Setelah kita tidak berubah, tidak menghasilkan buah, kalau kita tidak membangun kehidupan rohani dengan baik. Nah, lalu yang ketiga, apa akibatnya? Akibatnya adalah kita menjadi murid Tuhan yang apa? Kehilangan arah. Kita jadi anak Tuhan yang ya kita tidak tahu nih kenapa saya jadi orang Kristen ya. Loh, kenapa Tuhan itu mati bagi saya ya? Loh, hidup saya ini harus bagaimana nih jadi orang Kristen? Kita hanya jadi orang Kristen karena KTP. Kita jadi orang Kristen karena disuruh. Kita jadi orang Kristen karena dipaksa. Kita jadi orang Kristen karena keadaan. Tidak punya tujuan. Jadi akhirnya kita tidak jelas jadi orang Kristen. Kristen nggak Kristen juga nggak jelas, begitu ya. Nah, kalau kita tidak membangun kehidupan rohani yang benar dan tidak bertekun di dalamnya. Oleh sebab itu, saudara, saya mendorong setiap kita agar kita tidak menjadi malas secara rohani. Saudara mesti bersyukur. Di GBT, Yepo, dan Alfom, saudara punya hamba Tuhan, gembala yang luar biasa rohani, yang luar biasa mendorong setiap saudara untuk terus bertekun di dalam doa dan firman Tuhan. Oleh sebab itu, ikuti teladan itu, saudara. Ikuti dan lakukan teladan itu, supaya saudara boleh terus bertumbuh, supaya saudara boleh terus menjadi orang Kristen yang dibentuk dan dipersiapkan oleh Tuhan menjadi alat Tuhan di tengah-tengah dunia. Amin, saudara. Nah, saudara, mari kita perhatikan berikutnya, saudara. Saudara, apa tandanya kalau kita itu sedang terjangkit kemalasan secara rohani? Mari kita perhatikan bersama-sama, saudara. Apakah 4 tanda? Apakah tanda-tanda ini ada dalam diri kita? Kalau tanda-tanda ini ada dalam diri kita, saudara, mari kita segera bertobat dan kita mohon Allah Roh Kudus yang menolong kita. Saudara, ada 4 tanda yang saya simpulkan begitu ya. Kalau kita itu sedang terjangkit kemalasan rohani. Yang pertama, kita itu jadi orang Kristen, kita tuh enggan mau bersaksi tentang Kristus. Kita malas mau bersaksi. Kita tidak mau bersaksi ceritain tentang kematian Yesus, kebangkitan Yesus, dan pengampunan Yesus kepada orang lain. Saudara, bersaksi itu tidak harus berteologi. Bersaksi itu bukan berteologi. Bersaksi itu bukan berfilsafat, saudara. Tapi bersaksi itu adalah tentang bagaimana kita menyatakan Yesus yang sudah mati bagi kita, Yesus yang sudah menerima kita, dan Yesus mau kita mengasihi orang lain, berbagi dengan orang lain. Nah, kalau itu tidak ada dalam diri kita, kita mesti bertanya, jangan-jangan kita malas secara rohani. Tuhan menebus kita dan memanggil kita bukan hanya menjadi anak Allah yang diam di rumah. Enggak, saudara. Tetapi Tuhan menebus kita dan memanggil kita menjadi anak-anak Allah, dan Dia mengutus kita untuk menjadi hamba-hambanya, dan kita bersaksi tentang Kristus itu. Kristus yang Maha Pengasih. Lewat apa? Lewat hidup kita, lewat perkataan kita, lewat pemberian kita, lewat banyak hal dalam hidup kita, saudara. Nah, kalau kita tidak punya semangat ini, jangan-jangan kita sedang terjangkit kemalasan rohani. Nah, apa tanda yang kedua, saudara? Tanda yang kedua adalah
Kita tidak menikmati ibadah sebagai bentuk penyembahan kepada Allah yang sejati. Saudara, ibadah itu kita tidak nikmati dengan relasi, begitu ya. Kita ibadah itu hanya kita lihat sebagai rutinitas aja. Ya hari Minggu harus ke gereja, ya hari Minggu harus kasih persembahan, ya hari Minggu kalau tidak ke gereja nanti dicari pendeta, ya hari Minggu nanti kalau tidak ke gereja diomongin sama orang lain, begitu ya. Saudara, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang demikian. Kalau kita menjadi orang Kristen yang demikian, saudara, ke gereja itu karena rutinitas, karena keharusan, nah jangan-jangan kita sedang terjangkit kemalasan secara rohani. Oleh sebab itu, kita mesti lihat apakah kita jadi orang Kristen yang waktu ibadah, kita itu benar sungguh-sungguh mau berelasi, mau ketemu sama Tuhan, atau hanya sekedar rutinitas. Kalau kita memaknai ibadah itu sekedar rutinitas, hanya sekedar memberi persembahan, sekedar menyanyi, sekedar bertepuk tangan, sekedar bertemu orang-orang, sekedar minta didoakan, sekedar minta berkat, jangan-jangan kita sedang terjangkit kemalasan secara rohani. Yang ketiga, saudara, kita tidak lagi terbuka dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, ini mengerikan, saudara. Kalau kita tidak lagi mau dipimpin dan dituntun oleh firman Tuhan, maka jangan-jangan kita tidak membutuhkan Tuhan. Jangan-jangan kita sedang mau lari dari Tuhan sebetulnya. Kita tidak peduli lagi dengan Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan ini adalah satu-satunya yang akan membuat kita itu bertumbuh dalam hidup kita. Firman Tuhan itu adalah makanan kita supaya kita bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa dan kita bisa menghasilkan buah, begitu ya. Nah, kalau kita tidak lagi mau membaca firman Tuhan dan membiarkan firman Tuhan itu menuntun kehidupan kita, menguasai pikiran kita, menolong kita untuk mengambil sebuah keputusan di dalam hidup kita, jangan-jangan kita sebetulnya sedang terjangkit kemalasan secara rohani. Mari kita pikirkan bersama-sama. Dan yang keempat, apa dampaknya, saudara? Apa tandanya kita itu sedang terjangkit kemalasan secara rohani? Yang keempat adalah kita merasa baik-baik saja kalau kita tidak berdoa. Nah, ini mengerikan sekali, saudara. Saudara, doa itu digambarkan sebagai nafas kehidupan orang yang percaya, begitu ya. Nah, kalau kita sampai merasa kita tidak perlu lagi doa, nah hati-hati, saudara. Jangan-jangan memang kita sudah punya penyakit yang kronis ini. Kita sedang terjangkit kemalasan secara rohani. Bagaimana dengan kehidupan doa kita hari ini? Apakah kita masih membutuhkan doa? Apakah kita masih terus memakai waktu yang ada untuk terus berdoa? Saudara mesti bersyukur, sekali lagi saya katakan. Saudara mempunyai Bapak Ibu Gembala yang dapat memberikan teladan yang luar biasa bagi saudara. Mereka jam 4 pagi, setiap hari, bangun pagi. Mereka mendoakan saudara. Mereka mendoakan setiap jemaat. Saudara mesti bersyukur itu. Dan meneladani itu, saudara. Saudara, mari kita bersama-sama membangun kehidupan rohani yang baik. Kita bertekun dalam kehidupan rohani, supaya kita bertumbuh menghasilkan buah, supaya kita boleh memuliakan dan menyenangkan Tuhan, supaya suatu hari nanti Tuhan datang kepada kita dan berkata, "Hai hambaku yang setia, datanglah ke dalam rumahku. Hai hambaku yang setia dan berkenan, masuklah ke dalam istanaku dan makanlah bersama dengan aku." Saudara, bukankah itu satu hal yang sangat menakjubkan sekali? Jangan sampai, saudara, suatu hari Tuhan datang dan Tuhan berkata, "Hai hamba yang jahat, pergi engkau. Kau tidak layak masuk ke dalam rumahku." So, mari kita pikirkan baik-baik. Saudara, saya akan tutup PA malam hari ini dengan sebuah kisah, saudara. Kisah seorang bapak. Saudara, bapak ini bukanlah bapak yang pintar, bukan yang sekolah tinggi, bukan yang sangat terkenal. Namanya adalah Pak Hans, saudara. Pak Hans ini adalah seorang yang, ya kalau ngomong badannya tidak tinggi, saudara. Orangnya pendek, badannya tidak tinggi, begitu ya. Dia bukan orang yang sekolah tinggi, dia bukan orang kaya, dia tidak terkenal. Tetapi Pak Hans ini adalah seorang yang sangat rajin sekali. Saudara, dia bekerja sebagai seorang kuli lah, begitu ya, boleh dibilang ya. Dia pekerja kasar, tangannya itu begitu kuat sekali mengangkat begitu banyak barang, begitu ya. Nah,
Pak Hans ini dikenal sama teman-teman di sekitarnya itu sebagai seorang yang pasti akan selalu maju dalam hidupnya. Ini calon orang sukses, kata orang-orang tiap kali ngelihat Pak Hans. Kenapa? Karena tiap kali orang ngelihat Pak Hans, orang itu akan ngelihat dengan satu kesan bahwa ini manusia paling rajin di dunia. Orang yang sangat rajin sekali. Orang yang tidak pernah menyia-nyiakan waktu dalam hidupnya. Dia miskin, dia tidak pintar, dia tidak sekolah tinggi, tetapi dia punya satu ketekunan di dalam hidupnya yang luar biasa, saudara. Nah, saudara, lalu kemudian Pak Hans menikah dengan seorang wanita yang juga tidak kaya, saudara. Mereka punya orang tua itu petani, mereka punya warisan, tapi kemudian mereka tidak bisa meneruskan warisan ladang pertanian itu, dan mereka harus bekerja di dalam pernikahan mereka, dan mereka berusaha bekerja untuk menghasilkan uang dan untuk menghidupi kehidupan mereka. So, mereka senang dan mereka bahagia dengan kehidupan mereka. Sekalipun mereka harus bekerja keras dalam kehidupan sehari-harinya. Saudara, istrinya Pak Hans ini adalah seorang yang sangat setia. Bukan hanya begitu, saudara. Bukan hanya mereka sukacita di dalam kehidupan mereka dengan bekerja keras, tetapi mereka juga percaya bahwa Allah itu akan memberkati mereka dan selalu akan menolong mereka di dalam kehidupan. Nah, itulah yang menjadi sumber kekuatan mereka untuk terus bekerja keras dalam hidup mereka. Alhasil, saudara, kerja keras mereka menghasilkan buah. Tuhan memberkati kerja keras mereka, saudara. Sampai satu kali Pak Hans ini kemudian mampu membeli satu tempat usaha dan dia itu saudara. Pak Hans ini mampu menyewa satu tempat usaha di satu pelabuhan dan mereka memulai bisnis kecil di sana, saudara, dan menghasilkan buah. Sehingga tidak hanya itu, saudara. Karena integritas, karena kerajinannya Pak Hans ini kemudian mulai dilirik oleh masyarakat. Mereka semua mempercayai Pak Hans. Dan kemudian Pak Hans ini didukung untuk menjadi kepala daerah sekitar. Bukan daerah besar, saudara. Bukan kepala daerah yang besar, tapi ya orang menjadi pemimpin lah di situ karena kerajinan dia, saudara. Dan dia menjadi berkat dalam hidupnya bagi orang-orang di sekitarnya. Nah, saudara, singkat cerita, saudara, Pak Hans ini bukan hanya rajin secara fisik, tetapi di dalam hal kerohanian pun, Pak Hans bersama dengan istrinya adalah orang yang tekun. Tekun sekali, saudara. Saudara, mereka dianugerahkan dengan 3 orang anak, saudara. Nah, mereka ini dianugerahkan 3 orang anak, dan Pak Hans bersama dengan istrinya, mereka adalah orang yang punya prinsip bahwa mereka ini harus bertanggung jawab dengan anak yang dipercayakan oleh Tuhan ini. Maka mereka bertekun, selalu mendidik dan menomorsatukan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga mereka. Jadi mereka akan selalu mendidik anak mereka untuk mencintai Tuhan dan melakukan kebenaran firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Nah, tak jarang Pak Hans bersama dengan istrinya ini, pagi-pagi mereka itu selalu bangun dan mereka berdoa. Dan mereka itu berdoa, mereka tidak peduli anak-anak mereka masih tidur. Mereka selalu berdoa dengan suara yang keras kepada Tuhan. Mereka berdoa dengan suara yang keras, berdoa. Tujuannya apa, saudara? Ya memang sengaja supaya anak-anak dengar. Kenapa? Supaya mereka itu melihat iman dari papa mamanya yang tekun. Supaya mereka belajar dari teladan papa mamanya yang rajin, yang bergantung kepada Tuhan sepenuh waktu. Supaya suatu hari nanti anak-anak mereka ini boleh berdiri di tengah-tengah dunia memberitakan tentang siapa itu Tuhan dan firman-Nya bagi dunia ini. Saudara, Pak Hans bersama dengan istrinya selalu mendidik anak-anak mereka supaya mereka takut dan bersandar kepada Tuhan. Dan sekali lagi, saudara, saya katakan, orang yang rajin, orang yang tekun di dalam kerohanian itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Orang yang rajin di dalam kerohanian mereka, orang yang bertanggung jawab di dalam kehidupan mereka, itu tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan, saudara. Saudara, Tuhan memberkati semua hal yang dikerjakan oleh Pak Hans bersama dengan istrinya ini. Mereka mendidik anak mereka, dan Tuhan memperhatikan itu. Sampai singkat cerita, satu kali, saudara, salah satu dari anak Pak Hans ini dipakai oleh Tuhan. Pada tahun 1517, 31 Oktober, salah satu dari anaknya Pak Hans ini kemudian memakukan 99 dalil, saudara. Dan dia melawan pejabat-pejabat di gereja, dan dia memberitakan satu kebenaran. Dan itu mengubah gereja dan mengubah sejarah gereja. Dan dari sanalah muncul reformasi sampai hari ini, yang kita peringati sebagai hari reformasi. Betul sekali, saudara. Pak Hans ini adalah ayah daripada Martin Luther, tokoh reformasi gereja. Dan apa yang dikerjakan Martin Luther
itu mengubah sejarah di dalam kehidupan bergereja. Dan Tuhan memakai titik balik sejarah itu kemudian untuk menjadi terang dan garam bagi dunia. Saudara, dimulai dari mana? Kehidupan Martin Luther itu hanya dimulai dari seorang ayah dan ibu yang bertekun di hadapan Tuhan, yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan Tuhan memperhatikan itu, dan Tuhan memberkati itu semua. Amin, saudara. Saudara, bagaimana dengan kehidupan kita hari ini? Masih banyak kesempatan, masih banyak tenaga yang Tuhan berikan. Mari kita pakai semua anugerah tersebut untuk tanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan bisa memakai Pak Hans Luther bersama dengan istrinya untuk mempersiapkan Martin Luther. Tuhan pun bisa memakai setiap kita. Tetapi Tuhan juga menuntut setiap kita untuk bertanggung jawab atas apa yang Tuhan berikan. Amin, saudara. Kiranya Tuhan menolong kita. Firman Tuhan malam hari ini boleh mengingatkan kita agar kita tidak bermalas-malasan, agar kita tidak jatuh dalam dosa kemalasan, agar kita terus bertekun di dalam kehidupan jasmani yang Tuhan berikan, dan kita bertekun dalam kehidupan rohani yang Tuhan anugerahkan. Amin, saudara. Tuhan menolong setiap kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan malam hari ini. Engkau telah memimpin kami untuk boleh belajar akan firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh terus bertekun di dalam kehidupan jasmani yang Tuhan berikan, dan kami pun boleh bertekun dalam kehidupan rohani yang Tuhan anugerahkan. Tuhan, kami sadar daging kami lemah, tubuh kami lemah, tetapi kami percaya Engkau sudah memberikan Allah Roh Kudus yang akan memimpin kami, menguatkan kami, dan menolong kami untuk setia kepada Tuhan. Tuhan, kami rindu suatu hari nanti Tuhan datang, Tuhan boleh memanggil kami sebagai hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang bertanggung jawab, hamba-hamba yang melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami selesai belajar firman-Mu, kami akan melanjutkan aktivitas dalam hidup kami, tapi biarlah firman-Mu terus mengingatkan kami untuk kami melakukannya di tengah-tengah kehidupan kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, PA malam hari ini selesai. Mari kita terus berjuang dalam kehidupan iman kita. Kita tidak hanya... Saudara, PA malam hari ini selesai. Mari kita terus berjuang dalam kehidupan kita. Kita tekun di dalam kehidupan rohani dan kita juga bertekun dalam kehidupan jasmani kita. Tuhan menolong kita.